Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidil kaunain wal maghribain wal musyriqain sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat anugerah pertolongan kepada kita semua. Dan salawat dan salam tetap tercurah ke baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat kepada seluruh alam semesta, seluruh dimensi yang ada, seluruh makhluk baik yang di langit dan di bumi. Dan semoga dengan keberkahan dan keagungan Nabi Muhammad SAW kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang Allah pilih sebagai hamba yang Dia ridhoi dan Dia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri." Artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Man arafa nafsah faqad arafa rabbah." Siapa yang betul-betul mengenal akan dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Dalam ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala ini ada nilai-nilai tauhid yang sangat tinggi dan sangat besar, di mana Allah mengkukuhkan dengan kalimatnya, "Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku." Setelah Allah mengucapkan kalimat tauhid pada ayat-ayatnya ini, maka Allah menunjukkan perintah dengan mengatakan fa'buduni, maka sembahlah aku. Kemudian Allah memerintahkan setelah kalimat perintah menyembah dengan kalimat wa aqimus salata li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat ini, nilai-nilai tauhid yang Allah sebutkan dalam awal-awal ayat adalah sejalan dengan maksud dan tujuan hadis Nabi, siapa yang mengenal akan dirinya, maka sungguh dia telah mengenal akan Tuhannya. Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut yang mengenalkan tentang konsep tasawuf dan tauhid dalam hadis, siapa yang mengenal akan dirinya, sungguh dia telah mengenal akan Tuhannya. Maka para ahli tasawuf daripada ulama-ulama dan imam-imam kaum sufiah dan arifin mengatakan bahwa jalan yang terbaik, cara yang terbaik untuk bisa mengenal Allah secara sempurna dengan asma, sifat dan af'alnya adalah dengan memahami, mentadabburi, mentafakuri segala isi yang Allah ciptakan di alam semesta dan termasuk sisi keadaan dan kejadian manusia itu sendiri. Kemudian Imam Abdul Wahab Asy'arani qaddasallahu sirruh mengatakan dalam salah satu kitabnya bahwa diri dan kejadian manusia itu Allah bikin dengan 4 dimensi. Yang pertama adalah sisi yang paling kasar, jasad luar, dan ini disebut dengan nafsul haywani, yang dimana pada tempat dan sisi inilah manusia bergerak dan berhasrat untuk yang segala tabiat-tabiat hewani seperti makan, minum, dan sosial dan sebagainya. Dan yang kedua, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, sisi yang lebih dalam dari sisi yang pertama ini adalah sisi di mana tempatnya setan bersemayam, dinamakan nafsus syaitani, di mana ini lebih halus daripada sisi yang pertama, dan ini tempatnya di mana seorang bisa menyimpan dendam, amarah, dengki, hasud dan sebagainya. Dan sisi yang ketiga, Imam Sya'rani mengatakan disebut dengan nafsul malaki, artinya dimensi di mana mengejuantahnya atau manifestasinya sifat-sifat kebaikan dan kemuliaan yang tercermin dengan sifat-sifat malaikat, seperti rasa menyembah kepada Allah, rasa berharap kepada Allah, tawakal, cinta kepada Allah, dan menjauhi segala apa-apa yang Allah tidak sukai. Kemudian sisi yang terakhir adalah sisi yang lebih agung daripada yang 3
sebelumnya. Dan Imam Sa'roni mengatakan namanya adalah nafsul ilahi. Artinya di mana sisi yang terdalam ini adalah sisi yang paling rahasia. Disinilah mengejuantahnya seseorang mendapatkan kemurnian istiqomah sehingga tetap pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi inilah rahasia di mana rahasia-rahasia ketuhanan bisa disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang Allah izinkan. Kemudian bagi seseorang yang ingin sampai kepada dimensi ataupun nafsul yang terdalam yang disebutkan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini, haruslah dengan jalan-jalan yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas, yang sudah terang dibawakan oleh para ulama-ulama kita, baik daripada masyayikh, a'immah dan para aulia, yaitu dengan teguh mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa nafsu yang paling luar ini dengan sebutan nafsu ammaratum bisu, yaitu diri yang selalu mengajak kepada keburukan, diri yang selalu mengajak kepada mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama-ulama kita yang berasal dari ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada jalan yang terbaik, tidak ada jalan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala secara cepat dan efisien kecuali dengan satu jalan, yaitu meninggalkan keinginan syahwat-syahwat yang buruk ini. Artinya dengan perkataan bahwa jalan yang paling baik mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan meninggalkan segala keinginan syahwat-syahwat dan keinginan yang buruk, maka jelaslah bahwa nafsul mutmainnah yang disebutkan lagi dalam Al-Quran itu adalah nafsu yang telah tenang jiwanya, telah redam nafsu ammaratum bisu'nya, sehingga yang lahir dari jiwa dan batinnya keinginan-keinginan hanya yang bersifat ubudiyah, bersifat kebaikan dan bersifat pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-cara yang telah disebutkan ulama kita bagaimana supaya mendapatkan nafsul mutmainnah, pokoknya dan dasarnya adalah tetap pada konsep takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun tentulah kita dengan ilmu dan amal, kemudian artinya tetap menjalankan sepenuhnya secara totalitas apa-apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan tentunya menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang dan kemudian yang Nabi Muhammad SAW larang kita untuk menjauhi hal-hal tersebut. Yang inilah tentunya konsep yang paling dasar dan yang paling singkat untuk mendapati jalan-jalan tauhid yang murni kepada Allah, sehingga hamba berbuat atas keridhaan dan kehendak Allah, sehingga hamba berbuat atas jalan-jalan yang Allah tuntun dan diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dulu yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wa astaghfirullahalazim wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wassalamah lana wa lisairi ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli zamanin wa makan, al-ahya'i wal amwat, wa nas'alullaha taubatan nasuha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.